Orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan selalu minta hikmat-Nya. Hikmat itu adalah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk setiap langkah yang harus kita ambil, keputusan yang harus kita buat. Tuhan menjatuhkan hikmat itu, membuat kita mengerti apa yang kita harus mengerti dalam hidup ini, membuat kita mengerti langkah apa yang kita harus ambil dalam hidup kita. Saya percaya apapun masalah kita dalam hidup ini, satu hal yang kita butuh, bukan nasihat manusia, bukan konseling dengan pendeta. Yang kita butuhkan nomor satu adalah hikmat dari Allah. Dan firman Tuhan mengajarkan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tuhan akan membimbing orang yang takut akan Dia dengan hikmat dan pengertian. Apa artinya takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu katanya menjauhi kejahatan, kata firman Tuhan. Arti sederhana dari orang yang takut akan Tuhan adalah tidak berbuat jahat terhadap orang lain. Dalam hal apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, jangan berbuat jahat sama orang untuk memperoleh apapun yang kita inginkan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, dilihat atau tidak dilihat sama orang, kita tetap melakukan apa yang benar. Kita tidak merugikan orang lain, kita tidak menipu orang lain, kita tidak menyakiti orang lain. Orang yang takut akan Tuhan sadar betul bahwa mata Tuhan melihat semua yang dia buat, bahwa Tuhan Maha tahu, Dia Maha besar. Orang yang takut akan Tuhan menyadari bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ataupun katakan harus dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan, sehingga dia berhati-hati sekali tentang apapun yang dia katakan maupun dia lakukan dalam hidupnya. Tanda keintiman dengan Tuhan adalah hidup kita dipimpin Tuhan melalui Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita? Banyak hal yang Roh Kudus bisa kerjakan untuk membuat kita mengerti. Kalau pengalaman hidup saya, cara Roh Kudus memimpin adalah dengan impresi yang begitu kuat, seperti tentang sesuatu yang saya harus lakukan. Pernahkah Anda mengendarai mobil dan tiba-tiba ada sesuatu dalam hatimu yang mengatakan pelan, kemudian Anda pelan. Anda sedang kencang, lalu ada suara dalam hatimu, hati-hati. Pimpinan Roh Kudus itu seperti sebuah impresi yang sangat kuat dalam hati kita. Bahkan pengalaman hidup saya juga, ketika saya bangun tidur, Tuhan itu seperti mengajari saya. Ketika saya pagi bangun itu seperti ada suara yang mengajari saya tentang sesuatu. Setiap orang mengalami banyak dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Cara Tuhan dengan saya mungkin tidak sama dengan Anda. Kadang-kadang juga di kamar mandi, ini banyak dialami banyak orang saya dengar. Tiba-tiba saya lagi mandi, tiba-tiba ada suara Tuhan mengingatkan tentang sesuatu, saya diajarkan tentang sesuatu. Banyak orang yang mengalami Tuhan dengan cara yang berbeda. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita akan bergantung sama hikmat Tuhan. Saya tahu banyak orang yang ketika menghadapi masalah, larinya justru ke pendeta, larinya ke psikolog. Orang yang mengandalkan Tuhan, apapun masalahnya, nomor satu tuh lari ke Tuhan, bukan curhat ke teman. Teman hanya bisa dengar, hanya membuat kita lega sedikit. Tetapi Tuhan sumber hikmat yang memberikan jalan keluar. Saya belajar mengandalkan Tuhan. Tiap kali punya masalah, saya cuma cerita sama Tuhan. Saya nggak pernah cari pendeta buat cerita. Karena menurut pengalaman hidup saya, belum tentu hamba Tuhan itu mengerti pergumulan saya, belum tentu dia peduli sama saya, dan belum tentu nasihatnya yang terbaik buat saya. Saya percaya kepada Tuhan yang paling sayang sama saya, yang pasti tahu jalan hidup saya, yang pasti tahu jalan keluar buat saya. Mari belajar ngandelin Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia di dalam pengertian percaya akan Allah itu tidak terputus. Hikmat manusia kan terbatas, jadi itu mau dibilang hikmat manusia. Hikmat Allah kan nggak terbatas gitu ya. Satu bagian yes, tapi ada bagian lain lah. Kalau orang Kristen bagaimana? Orang beriman bagaimana? Maka orang beriman sebetulnya tadi aku percaya maka aku tahu, sehingga keberimanan dan pengetahuan yang nggak bisa putus. Jadi nggak bisa dipisah itu. Itu menyatu pada dirinya. Nah karena itulah orang-orang Kristen yang berhikmat itu, pola hidupnya, cara hidupnya, ukuran-ukurannya beda dengan dunia ini. Misalnya, berbahagialah engkau yang dianiaya karena apa? Sama seperti pendahulumu juga dianiaya karena aku, kata Tuhan. Lah, di mana logikanya orang dianiaya bahagia? Sampai jungkir balik juga kita nggak ketemu, kan begitu ya? Itu kan nggak ada. Kalaupun ada orang mau dianiaya dalam rangka penyucian dirinya, namanya askese. Dengan menganiaya diri dia makin baik, makin bagus. Lah ini kan bahagia. Nggak ketemu kita. Di mana logikanya? Nah, jadi hikmat Allah adalah bagaimana ada pada diri manusia, yaitu orang yang beriman. Maka dikatakan, coba kita lihat Ibrani ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu menarik sekali ketika dikatakan ya,
Karena iman, ayat 3 kan, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi saya ngerti. Jadi iman itu mensuplai pengetahuan supranatural ke otak saya yang natural. Maka otak saya yang natural bisa menerima informasi supranatural karena iman yang bekerja. Nah, itulah hikmat Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakannya manusia segambar dan serupa dengan Dia. Maka pada waktu itu hikmat Allah yang ada pada diri manusia. Karena sebagai gambar dan rupa. Problem, manusia jatuh dalam dosa. Terpisah dari Allah. Maka hikmat Allah itu putus dari manusia. Itu berikut, terpisah hubungan itu, terpisahlah hikmat itu. Sehingga dengan hikmat manusianya, manusia coba mencari Tuhan. Dibangunnyalah menara Babel. Marahlah Tuhan, karena bukan itu. Emang kau pikir kau siapa kan gitu kan? Sehingga logika beragama pertama yang dibangun dengan hikmat manusia dibenci Allah. Lalu Allah mengacaukan mereka dengan bahasa yang terpecah-pecah, terpisah-pisah. Nah, oleh karena itu manusia mulai mencari. Siapa yang bisa ngerti kehendak Allah ya? Adalah mereka yang kemudian mempunyai relationship yang baik dengan Allah. Contoh Nuh diperkenan oleh Tuhan. Sehingga ketika Nuh disuruh membangun bahtera, dibangunnya. Orang lain nggak mau dan menganggap Nuh apa? Gila nih kan ya, yang kau bangun. Nah disitulah pada Nuh ada hikmat Allah itu. Karena iman menolong dia untuk melihat betul. Pengetahuannya tahu bahwa Allah akan mendatangkan air bah seturut dengan apa yang memang Allah sampaikan kepada dia. Tapi orang lain lihat, kok bikin perahu ini mau apa sih? Karena memang nggak ada yang punya experience kan bahwa ini air bah sampai perlu perahu kan. Jadi dengerin omongan Nuh itu orang, kamu omong kosong apa kamu? Mana mungkin sih kan begitu. Nah itu hikmat manusia. Sehingga mereka hikmat manusia itu hanya terbatas berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya. Tok. Tidak lebih tidak kurang. Sementara hikmat Allah itu beyond our experience as a human. Gitu kan? Jadi melebihi logika pikir kita sebagai seorang anak manusia itu. Mazmur 25 ayat ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.